Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang super seru dan mungkin bikin penasaran buat Moonman yang tertarik sama sejarah. Kita akan bedah tuntas. Apa aja sih isi materi yang ada di sejarah sosial? Tepatnya di bangku perkuliahan. Banyak yang mikir kalau sejarah itu cuma soal raja, perang, dan tanggal-tanggal penting. Tunggu dulu. Sejarah sosial itu beda banget dan jauh lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pertama-tama, apa itu sejarah sosial? Singkatnya, ini adalah ilmu yang mempelajari masa lalu yang menggunakan ilmu-ilmu sosial yang mengkaji tentang struktur dan proses interaksi antar manusia sebagai pelaku sejarah. Iya, kita ngomongin tentang nenek moyang kita, kehidupan mereka, bagaimana mereka bekerja, bersosialisasi, dan membentuk komunitas. Dalam sejarah sosial ini, dilakukan pendekatan dengan cara multidisipliner, baik itu dengan sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, arkeologi, dan masih banyak lagi. Di awalnya, kita akan belajar konsep dan teori dasarnya. Kita akan diajarkan untuk melihat sejarah dari bawah, memahami struktur sosial, dinamika kelompok masyarakat, dan bagaimana perubahan sosial itu terjadi dari waktu ke waktu. Ini adalah fondasi yang penting banget, karena mengubah cara kita memandang masa lalu. Nah, setelah paham teorinya, gimana cara kita meneliti itu semua? Di dalam ilmu sejarah, setelah kita mengetahui data-data dengan pendekatan multidisipliner, maka titik fokusnya adalah penulisan atau historiografi. Ada cara-cara sebelum melakukan penulisan, yaitu metodologi penelitian yang mencari fakta yang nyata, di mana subjek, waktu, dan peristiwanya ada dan bukan ilusi saja. Disinilah kita masuk ke bagian metodologi penelitian sejarah sosial. Ini seru banget loh. Kita nggak cuma baca buku tebal di perpustakaan. Kita akan belajar teknik-teknik seperti wawancara dengan para pelaku sejarah atau saksi mata. Kita juga akan belajar tentang sejarah lisan, yaitu merekam dan menganalisis cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tentu saja, kita juga akan diajarkan cara membongkar arsip-arsip tua, surat-surat pribadi, catatan harian, atau bahkan foto-foto lama untuk menemukan jejak kehidupan orang biasa. Ini kayak jadi detektif sejarah, mencari petunjuk-petunjuk tersembunyi tentang masa lalu. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan ilmu ini untuk melihat konteks Indonesia. Salah satu mata kuliah utamanya adalah masyarakat Indonesia modern. Di sini, kita akan mengkaji perkembangan sosial di negara kita. Gimana sih struktur kelas di Indonesia terbentuk? Bagaimana berbagai komunitas, mulai dari komunitas urban sampai pedesaan, berkembang dan berinteraksi. Kita juga akan membahas isu-isu sosial yang relevan hingga hari ini, seperti urbanisasi, migrasi, perubahan keluarga, dan konflik sosial. Dengan belajar ini, kita jadi lebih ngerti akar permasalahan sosial yang ada di sekitar kita sekarang. Sejarah sosial juga nggak bisa dipisahkan dari budaya. Makanya, ada juga materi tentang budaya masyarakat. Ini bukan cuma belajar tentang tarian atau upacara adat. Ya, kita akan menganalisis lebih dalam tentang praktik budaya sehari-hari, adat istiadat yang berlaku, sistem kepercayaan, dan bagaimana semua itu membentuk identitas sosial sebuah kelompok. Kenapa di suatu daerah orang punya tradisi A, sementara di daerah lain punya tradisi B? Gimana budaya populer seperti musik atau film bisa mencerminkan dan bahkan membentuk masyarakat pada suatu zaman? Ini semua akan dikupas tuntas. Kita jadi sadar kalau budaya itu dinamis dan punya peran besar dalam sejarah.
Salah satu yang bikin studi sejarah sosial jadi lebih spesifik dan mendalam adalah adanya fokus pada sejarah lokal atau regional. Misalnya, kalau kita belajar di Sumatera Barat, akan ada penekanan khusus pada sejarah Minangkabau. Kita akan menyelami konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau secara mendalam. Bagaimana sistem matrilineal mereka bekerja dalam sejarah, bagaimana peran para perantau dalam membentuk ekonomi dan sosial di kampung halaman. Menariknya, kita juga akan diajak untuk membandingkannya dengan wilayah Melayu lain di luar Minangkabau, seperti di Riau atau Malaysia. Ini membuka wawasan kita bahwa sejarah itu nggak tunggal, tapi punya banyak warna di setiap daerah. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah tujuan pengembangan karakter. Belajar sejarah sosial bukan cuma soal menghafal fakta, tapi tentang membentuk cara berpikir yang kritis dan empatik melalui pemahaman sejarah yang kontekstual. Kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, punya karakter Andalasian kalau kita bicara dalam konteks Universitas Andalas yang mencerminkan integritas dan kepedulian sosial. Selain itu, ada juga dorongan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kok bisa? Karena dengan memahami dinamika dan kebutuhan masyarakat dari masa ke masa, kita bisa lebih jeli melihat peluang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi, lulusan sejarah sosial itu disiapkan untuk jadi analis sosial yang tajam sekaligus inovator. Jadi, kesimpulannya, belajar sejarah sosial itu super luas dan relevan. Kita belajar teori, metode penelitian yang asyik, menganalisis masyarakat dan budaya Indonesia, mendalami sejarah lokal, sampai akhirnya membentuk karakter yang lebih baik. Ini adalah studi yang membuka mata kita bahwa setiap orang, termasuk kita, adalah bagian dari sejarah dan punya peran dalam membentuk masa depan. Gimana? Menarik kan? Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kita. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.